Budi Hartono menegaskan Pemprov DKI bakal menyantuni korban dan keluarga korban kecelakaan akibat kabel semrawut di jalanan ibu kota. Pemprov DKI juga meminta kabel-kabel semrawut segera ditata. Jika dalam 1 bulan belum ditata, Pemprov akan memotong kabel tersebut. Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan bantuan untuk para korban kabel semrawut di jalanan Jakarta. Pemprov juga meminta pihak perusahaan pemilik kabel optik segera merapikan kabel-kabel yang membahayakan nyawa pengguna jalan. Nah itu bantuan dari Pemprov akan seperti apa? Dan ini mereka akan operasi mandi. Ya gini-gini, yang pertama kan kita komunikasi, saya belum sempat, nanti Pak Asbang ya. Tentunya kita pasti kasih bantuan. Terus yang berikutnya Pak Asbang, mereka akan memperbaiki, merapikan kabel-kabel. Kalau untuk bantuan dari Pemprov sendiri ada nggak untuk korban-korban yang meninggal karena kabel? Ya insya Allah kita berikan dari Pemda. Kalau hasil pertemuannya kan katanya provider mau diajak bertemu bicara di Udah. Bahkan Pemprov memberikan ultimatum, jika sebulan ke depan kabel semrawut tak dibereskan, Pemprov DKI akan memotongnya. Dalam sebulan ini akan melakukan perbaikan, jadi seluruh kabel dikencengin Pak. Kemudian yang di crossing ini juga nanti akan dilakukan perbaikan untuk diupayakan turun. Tapi minimal itu ditarik lebih kencang. Nanti kalau sebulan lewat ternyata tidak dieksekusi, nanti baru Pemprov yang akan eksekusi. Sanksinya apa Pak? Copot semua langsung atau gimana? Kalau sebulan lewat, gunting. Kabel semrawut di jalanan Jakarta telah menelan korban jiwa. Seorang pengemudi ojek online terjatuh dari motor dan meninggal dunia karena menghindari kabel di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat lalu. Polisi menyebut di lokasi ada jaringan kabel fiber optik yang menjuntai hingga 1,5 meter ke jalan. Di situ tempat TKP karena terjadi ada sedikit kabel yang melintang, diduga untuk pengendara menghindari kabel tersebut sehingga terperosok ke kiri dan masuk ke trotoar. Perlu saya sampaikan sini bahwa kabel yang melintang itu bukan melintang dari bawah ke atas, itu agak bentuk U gitu, sehingga bisa yang dari ujung tengah itu bisa rendah, yang pinggir ini agak tinggi. Sebelumnya jeratan kabel fiber optik di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan juga mencelakai mahasiswa bernama Sultan Rifat. Akibat terjerat kabel, Sultan hingga kini masih kesulitan makan karena luka di tenggorokan. 7 bulan berlalu, pihak keluarga masih memperjuangkan pertanggungjawaban dari pihak provider kabel optik. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai masyarakat bisa mengajukan gugatan class action terkait semrautnya kabel. Menurut Trubus, Pemprov DKI Jakarta juga harus membuat peraturan yang ketat soal pemasangan kabel, serta menjatuhkan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melanggar. Masyarakat bisa melakukan yang namanya class action gitu ya, berarti di mana tempat-tempat atau wilayah-wilayah di mana tempatnya dipakai untuk pemasangan kabel, ketika itu terjadi semrawut, sebenarnya masyarakat bisa melakukan keberatan, gugatan gitu lah Mas. Saya itu yang segera mengeluarkan perda yang terkait dengan ini penataan kabel-kabel utilitas itu Mas. Itu segera dikeluarkan dan itu intinya diberikan sanksi, tanggung jawab. Jadi sanksi yang berat, dan yang kedua ya tentu law enforcement-nya juga yang jelas gitu loh, transparan dan keadilan masih ditunggu keluarga korban. Tindakan tegas menertibkan kabel semrawut harus dilakukan agar tak ada lagi korban. Tim Liputan, Kompas TV. BPS menyatakan biaya sekolah yang mahal memicu inflasi. Apa yang membuat biaya sekolah mahal? Kita bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.